Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Aprilianti, NIM 180111013, kelas Manajemen Keuangan 5C reguler, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang krisis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Nah, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian krisis. Krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam atau merugikan organisasi, pemangku kepentingan, ataupun masyarakat umum. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mendefinisikan krisis. Yang pertama yaitu ancaman bagi organisasi, yang kedua unsur kejutan, dan yang ketiga adalah keputusan waktu singkat. Berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan menilai potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman. Sementara manajemen krisis berurusan dengan ancaman yang telah terjadi. Jadi, manajemen krisis dalam pengertian yang lebih luas merupakan sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali. Sebagian besar para ahli juga menilai bahwa krisis dapat memberi pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai risiko buruk. Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah jenis-jenis krisis. Menurut Morrison 2008, berdasarkan waktunya, krisis dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu krisis yang bersifat segera atau immediate krisis. Adalah tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadi tiba-tiba dan tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Krisis jenis ini membutuhkan konsensus lebih dahulu pada level manajemen puncak untuk mempersiapkan rencana umum atau general plan mengenai bagaimana bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera agar tidak menimbulkan kebingungan, konflik, dan penundaan dalam menangani krisis yang muncul. Yang kedua yaitu krisis yang baru muncul atau emerging krisis. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi public relation untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis ini dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Tantangan public relation jika terjadi krisis ini adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahapan krisis. Yang ketiga yaitu krisis bertahan atau sustained krisis. Tipe krisis ini adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, anatomi krisis atau tahapan-tahapan krisis. Krisis yang melanda suatu perusahaan datang secara bertahap. Menurut Stephen Fink, Casali 1994, tahapan krisis atau dikenal dengan anatomi krisis dibagi atas 4 tahap. Tahap-tahap tersebut saling berhubungan dan membentuk siklus. Lamanya masing-masing tahap tersebut tergantung pada sejumlah variabel seperti bahaya, usia perusahaan, kondisi perusahaan, keterampilan para manajer, dan komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Adapun tahapan-tahapan krisis atau anatomi krisis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan krisis prodromal. Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan masih bergerak dengan lincah. Padahal pada tahap ini bukan pada tahap krisis sudah kronis atau meledak, melainkan krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut juga warning stage karena ia memberi tanda bahaya mengenai masalah yang harus segera diatasi. Menurut Rusran 1999, suatu krisis besar biasanya bermula pada krisis yang kecil sebagai pertanda atau gejala awal atau sign of crisis yang akan menjadi suatu krisis sebenarnya bakal muncul di masa yang akan datang. Nah, ini disebut prakrisis atau predromal krisis. Banyak terjadi suatu malapetaka atau krisis yang besar dimulai dari hal-hal yang sepele dan sebetulnya sudah diketahui gejala-gejalanya oleh yang berwenang, tetapi tidak dianggap dengan serius atau tidak diambil tindakan pengamanan tertentu. Krisis pada tahap ini juga merupakan bagian dari turning point
Bila manajemen gagal mengartikan atau menangkap sinyal ini, krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius, yaitu tahap akut. Tahap prodromal biasanya ditandai dengan munculnya salah satu dari 3 gejala berikut ini. Yang pertama yaitu jelas sekali. Gejala-gejala awal kelihatan jelas sekali, misalnya muncul selebaran gelap di masyarakat ketika karyawan datang pada manajemen meminta kenaikan upah atau ketika pihak manajemen berbeda pendapat secara tegas. Yang kedua yaitu samar-samar. Gejala yang muncul tampak samar-samar karena sulit menginterpretasikan dan menduga luasnya suatu kejadian. Misalnya peraturan pemerintah atau deregulasi, munculnya persaingan baru atau tindakan atau ucapan pemimpin opini, semuanya terjadi karena samar-samar. Ini artinya perusahaan atau organisasi memerlukan bantuan para analisis untuk menganalisis hal-hal yang samar-samar itu sebelum tergulung oleh ombak krisis. Nah, yang ketiga yaitu sama sekali tidak kelihatan. Gejala-gejala krisis bila tidak terlihat sama sekali, perusahaan tidak dapat membaca gejala ini karena kelihatannya segala tampak baik-baik saja. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan general check up secara rutin, misalnya 3 atau 6 bulan sekali, dengan memanggil konsultan. Metode yang biasanya dipakai adalah manajemen audit yang menyangkut segala aspek di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap kedua dari tahapan krisis adalah tahap krisis akut. Tahap akut merupakan pola krisis di mana persoalan mulai muncul ke permukaan. Tahap ini terjadi biasanya karena kelengahan manajemen untuk menanggapi tahap prodromal. Tidak jarang pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda memanfaatkan krisis ini secara maksimal. Tahapan ini terjadi ketika krisis telah muncul ke permukaan atau ke publik sehingga para konsumen telah mengetahui krisis yang terjadi pada produk tersebut. Nah, pada tahap ini krisis sudah kelihatan dan orang menyadari krisis sudah terjadi. Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis pada tahap akut ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak menyertai tahap ini. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas oleh kompleksnya permasalahan. Tahap akut merupakan antara krisis berikutnya, yakni tahap kronis. Selanjutnya, tahap-tahap yang ketiga dari tahapan krisis adalah tahap krisis kronis. Tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau SWOT analisis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan. Pada tahap ini krisis telah berlalu dan yang tinggal hanyalah puing-puing masalah akibat krisis. Korban juga sudah banyak yang berjatuhan akibat krisis ini. Jadi tahap ini lebih menyoal bagaimana membersihkan kerusakan-kerusakan akibat krisis ini. Krisis ini merupakan tahap untuk melakukan pemulihan dan analisa diri. Ada langkah-langkah yang melakukan seperti pergantian manajemen, perubahan struktural perusahaan, atau perubahan nama perusahaan. Tahap kronis adalah tahap terenyuh. Kadang-kadang dengan bantuan seorang krisis manajer yang handal, perusahaan akan kembali memasuki keadaan yang lebih baik. Sehingga pujian-pujian berdatangan dan penyembuhan atau resolusi mulai berlangsung. Masa krisis ini adalah masa pemulihan citra atau image recovery dan merupakan upaya meraih kepercayaan kembali dari masyarakat. Di samping juga merupakan masa untuk mengadakan introspeksi ke dalam dan keluar mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Masa ini juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya melewati masa krisis. Bisa terjadi keguncangan manajemen dan kebangkrutan perusahaan, atau perusahaan dan manajemen akan pulih kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, tahap keempat atau tahap terakhir dari tahapan-tahapan krisis, yaitu tahap krisis resolusi atau penyembuhan. Tahap ini adalah tahap penyembuhan atau pulih kembali dalam tahap terakhir dari 4 tahapan krisis. Meski bencana besar dianggap sudah berlalu, tetap perlu berhati-hati karena riset dalam kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa kembali keadaan semula di tahap prodromal. Pada tahap penyembuhan atau tahap resolusi, manajemen harus memulihkan kekuatan agar kembali seperti sedia kala sehingga dapat melanjutkan aktivitas sebelumnya dengan normal kembali. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu krisis adalah salah satu berkah dalam public relation karena saat itu organisasi berada di tengah pusaran pencitraan.
di mana semua media massa datang memberikan liputan, publik memperbincangkannya setiap saat. Selaku public relation, kita pun tinggal membuat kendali pencitraan. Dengan sedikit energi berlebih, tetapi bahwa krisis akan mendatangkan berkah pencitraan. Salah satu dasar yang perlu dipahami dalam mengatasi krisis adalah yang pertama memahami potensi krisis itu sendiri, dan yang kedua yaitu memahami proses terjadinya krisis mulai dari adanya isu. Dan Stephen Pink membagi 4 tahapan yang dilalui suatu krisis. Yang pertama yaitu tahap prodromal, yang kedua tahap akut, yang ketiga tahap kronis, dan yang terakhir yaitu tahap resolusi atau penyembuhan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.